Lihat Nabi Musa. Nabi Musa di Quran. Untuk iman itu jumpa dulu dengan jati dirinya. Setelah jumpa dengan jati dirinya baru beliau mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Setelah menyaksikan Tuhan dalam dirinya, baru dia mengatakan, inilah awal aku beriman. Umatnya Nabi Musa disuruh iman sama Musa. Umatku, kalian iman ya sama Allahku, sama Tuhanku. Apa jawaban mereka? Hai Musa, aku tak akan beriman pada Allahmu sebelum aku bisa melihat Allahmu dengan jelas, terang benderang. Diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 55. Bagus nggak umatnya Nabi Musa? Mau nggak begitu? Bapak Ibu mau nggak mengimani Allah saya? Mau nggak? Nah. Udah gitu aja mau? Atau mau mengalami sendiri? Ingat, kebenaran tidak bisa diwakilkan. Saya sudah mengalami. Kalau Bapak Ibu belum mengalami, Bapak Ibu baru dapat cerita tentang pengalaman saya, bukan mengalami sendiri. Puas dengan pengalaman saya? Tidak. Begitu tidak, bagus. Bapak Ibu sudah bagus. Saya juga ingin mengalami pengalaman yang sama. Keren. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Bapak Ibu, ada nggak yang sibuk hidupnya, tetapi dia sendiri tidak tahu makna dari hidupnya? Tetapi pada saatnya dia akan mengalami satu situasi, kok saya ini sibuk terus, tapi kok saya tidak mendapatkan makna dari kesibukan saya. Hidup terasa kosong. Apa yang dilakukan terasa tidak ada artinya. Pernah nggak mengalami situasi seperti itu Bapak Ibu? Pernah ya? Nah, ada juga yang sharing sama saya. Rasanya saya sudah sholat, yang wajib sudah dilakukan, yang sunnah juga sudah dilakukan. Ya, karena saya, ya kok hidup saya begitu-begitu saja. Giliran marah, marah, giliran tersinggung, tersinggung. Kenapa? Jangan-jangan karena kita sibuk tetapi tidak pernah berpikir tentang esensi dari kesibukan kita sendiri. Kita sibuk dalam keadaan kehilangan makna. Banyak kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya kita harus menarik diri. Harus ada jeda sedikit. Ternyata dalam hidup ini terkadang kita tidak harus berlari terus. Ada saatnya kita jalan santai, menikmati semua yang ada. Ternyata di situ malah justru kita menemukan kedamaian yang luar biasa. Ya, makanya kuncinya satu, belajar berhenti mengejar. Coba Bapak Ibu, mau mengejar terus atau mau dikejar? Ada yang mengejar berkah terus. Padahal harusnya kan izinkan saja berkah datang. Biarkan dia mengejar kita, bukan kita yang mengejar itu. Bisa nggak itu? Bisa. Gimana caranya? Rubah tatanan energi dalam diri kita. Rubah pola pikir dalam diri kita. Itu bisa terjadi. Orang yang sekarang masih mengejar surga, tahu nggak? Tahu alasannya kenapa? Karena dia belum mencapai surga. Betul apa tidak? Yang sekarang masih mengejar surga itu karena dia belum mencapai. Kalau yang sudah mencapai, dia tidak mengejar surga, dia sudah menjadi surga itu sendiri. Selesai. Ada nggak orang yang takut neraka sekarang? Tahu nggak penyebabnya? Karena dia masih tinggal di neraka, belum bisa melampaui neraka itu. Kalau sudah melampaui, nggak takut, udah pengalaman. Betul nggak? Itu. Makanya ada kata-kata bijak begini. Orang-orang yang berkesadaran bahkan sudah tidak membutuhkan iman.
Kaget? Kaget apa tidak? Emang mengerti kata-kata saya? Kok kaget, ngerti juga enggak? Lihat saya semuanya. Iman itu jembatan Bapak Ibu. Iman itu bukan tujuan. Sekarang saya mau tanya, ada nggak orang yang tinggal di jembatan? Ada apa tidak? Jembatan itu buat apa? Buat nyebrang, nggak ada buat tinggal. Nah, iman itu buat nyebrang. Kalau sudah nyebrang, sudah sampai di tujuan, kan tidak melirik jembatan lagi. Tujuan iman itu kesadaran. Puncaknya iman itu kesadaran. Jadi tugasnya iman itu melahirkan kesadaran. Kalau kesadaran sudah lahir, dia sudah tidak perlu iman. Sudah sadar. Sudah menjadi kesadaran itu sendiri. Bahkan keimanan yang sudah menjadi sadar, nampak menjadi sesuatu yang menakjubkan. Kira-kira Bapak Ibu masih perlu iman apa tidak? Masih butuh kan, belum sadar. Makanya imannya diperbaiki. Kira-kira kalau jembatannya ambruk bisa nyebrang nggak? Bisa apa tidak? Ini imannya kita ini iman-imanan atau iman beneran? Itu yang dipertanyakan. Kok iman saya tidak melahirkan kesadaran? Ternyata imannya itu kalau dalam Quran itu cuma iman-imanan, ngaku saja iman. Padahal kita sendiri sebetulnya belum merasakan iman itu. Tahu iman Bapak Ibu? Tahu apa tidak? Sekampung dengan Bapak Ibu. Pak Iman, Kang Iman, Mas Iman, A Iman. Iman itu kata Nabi tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Gimana supaya kolbu bisa membenarkan? Kolbu itu punya 3 fungsinya kata Al-Quran. 1 untuk memahami, 2 untuk melihat, 3 untuk mendengar. Makanya kolbu kita harus direvisi, ditransformasi supaya kolbu bisa memahami, bisa melihat dan bisa mendengar. Sekarang kolbunya belum bisa memahami, belum bisa melihat, belum bisa mendengar. Karena kita baru melihat, mendengar menggunakan semua instrumen-instrumen lahir. Akibatnya iman kita tidak masuk ke dalam. Nah, suatu saat kita harus bergeser Bapak Ibu dari apa? Dari kebutuhan biologis ke kebutuhan batin. Makanya kalau umroh, coba lihat. Laki-laki begitu sa'i harus lari. Kalau perempuan, walaupun guru senam, jalan aja. Tahu maknanya? Laki-laki itu urusan rohani. Perempuan itu urusan jasmani. Simbol sa'i. Laki-laki lari, artinya urusan rohani prioritaskan. Urusan jasmani sudah aja, tidak usah mengejar. Yang penting kamu melakukan, tidak usah memaksa alam harus mengikuti apa yang kamu mau. Kerja-kerja saja jadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Tidak usah dikejar, tidak usah memaksa, apalagi melakukan tindakan-tindakan kriminal yang merugikan orang lain. Kalau bagi waris, laki-laki berapa bagian Bu? 2. Perempuan? Ngerti warisan apa itu? Duit? Harta? Kasihan kalian itu. Di Quran tuh nggak ada urusan warisan harta, tanah, rumah, nggak ada. Deposito nggak ada. Coba baca di Quran. Summa aurasnal kitabal ladzina stofaina faminhum dzalimun li nafsi faminhum muqtasid faminhum syabiqun bil khairat biiznillah. Yang diwariskan oleh Tuhan itu ya, cerita tentang waris itu kitab.
kitab? Mana kitab? Di Quran dikatakan, sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab. Sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu iman. Aku jadikan ruh sebagai cahaya. Dan dengan cahaya itu, aku tunjuki siapa-siapa saja di antara hambaku yang menghendakinya. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Jadi kitab yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bukan bungkelekannya Al-Quran. Kitab yang dimaksud adalah diri sejati kita. Makanya di dalam Quran ada kata-kata Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, itulah juru hisabmu. Baca nih kitab. Ada dua. Ada kitab yang fisik tubuh kita, ada kitab yang tidak fisik, energi, realitas fisik, realitas energetik yang ada dalam diri kita. Itu kitab kita. Makanya kata Allah, aku wariskan kitab ini kepada abdi-abdi yang terpilih di antara abdi-abdi kami. Jujur Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mewarisi kitab itu? Kitab itu bahasa lainnya kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Apakah Allah bersama Bapak Ibu? Ulangi, apakah Allah bersama Bapak Ibu? Yes. Bahkan Allah bilang, aku bersama kamu dimanapun kau berada. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Itulah kitab sejati. Nah, yang diwariskan Allah kepada kita itu adalah kitab. Oleh karena itu, supaya kita dapat warisan kitab ini, lihat saya. Laki-laki harus 2 bagian. Perempuan 1 bagian. Siapa laki-laki? Urusan rohani jangan ditunda-tunda. Kasih prioritas utama. Urusan jasmani santai aja. Itu maksudnya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ini mah dasar serakah. Makanya kalau saya dipanggil, ayah bisa bantu nggak? Kamu mau bagi waris. Sebentar, waris apa nih? Kitab bukan? Bukan. Kebon. Udah gini. Berapa saudara nih? 5 ya. Kamu kerja di mana? Saya tanya yang paling besar laki-laki. BUMN. Punya harta berapa banyak? Mobil ada, ini ada. Udah, kamu nggak usah. Lihat aja tuh adekmu yang perempuan. Suaminya nggak kerja, hidupnya susah. Kamu nggak pernah bantu. Setuju nggak? Kalau kebun ini dikasih sama dia. Gitu kalau saya bagi waris. Silahkan kalau mau minta saya sebagai konsultan waris, datang saya. Gitu cara baginya. Urusan duit, bantu yang susah. Gitu aja susah kok. Betul nggak? Ini udah gajinya gede, pakai lagi ilmu-ilmu serakah. Laki-laki 2 bagian. Pakai pengacara lagi. Eta dulur maneh susah. Teu karunya kitu ka dulur. Dahar hese imah teu boga ngontrak. Maneh beunghar. Kaera. Pakai dalil-dalil lagi. Bapak Ibu ya, saya kasih tahu, kalau mau bagi warisan harta, dah lihat aja yang paling susah. Bere panggedena. Beres. Mau nggak ngikutin saya? Mau apa tidak? Enggak doraka. Bijaksana tuh. Tapi urusan warisan ini, urusan kitab, laki-laki 2 bagian. Artinya apa? Aspek rohaniah kita diberi prioritas supaya kita dapat kitab yang sejati. Aspek jasmaniah kita santai aja Bapak Ibu, tenang aja. Nah, jadi pada saatnya nanti manusia akan sampai pada tahap di mana kebutuhan biologis ini ternyata kepuasan yang bersifat sementara. Ada kebutuhan yang lebih permanen, yaitu kebutuhan batiniah.
Nih kalau dibereskan kebutuhan batiniahnya, luar biasa. Makanya kalau yang batinnya sudah stabil, tidak gampang terpengaruh oleh hiruk pikuk yang di luar dirinya. Ada yang pernah gelisah Bapak Ibu? Ada yang pernah gelisah? Masih sekarang? Tahu gelisah itu apa? Gelisah itu undangan bagi kita. Undangan nih gelisah itu. Rasa gelisah itu panggilan dari diri kita, dari dalam diri kita. Kamu jalannya terlalu jauh. Kata Allah, pulang ke jati dirimu. Jadi gelisah itu gitu aja pesannya. Jadi kegelisahan itu menurut Bapak Ibu bagus apa tidak? Bagus. Kalau kita paham itu adalah undangan supaya kita pulang. Waktu Bapak Ibu gelisah, terus apa yang dilakukan? Gapleh. Lucu-lucu kalian tuh kalau menjawab ya. Jadi kalau kita gelisah itu adalah alarm dari semesta. Jalan kamu terlalu jauh. Kamu terlalu menyimpang jauh dari diri sejatimu. Jadi ketika gelisah itu cari cara supaya kita bisa pulang dan selaras. Selaraskan pikiran dan perasaan dengan tarian semesta. Begitu selaras, hilang tuh gelisah itu. Sesederhana itu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi pada judul kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu, di dalam diri kita tuh masih ada nggak topeng yang harus diruntuhkan? Nah, kalau menggunakan bahasa Al-Quran, orang yang bertopeng itu dalam bahasa Al-Quran, maaf ya, bukan saya menilai. Menurut bahasa Al-Quran, orang yang bertopeng itu disebut sebagai orang yang munafik. Yuk kita baca ayatnya sekarang. Ya, lihat ayat ini. Ini Quran surat An-Nisa sering saya sampaikan, tapi hari ini saya akan kasih penjelasan lebih detail lagi. An-Nisa 142. Ya, kita baca ya. Bahasa Arabnya takut gak percaya. Innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik itu yukhadi'unallah. Dia suka menipu Allah. Jadi orang munafik itu suka menipu Allah. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah menipu Allah? Amit. Tapi Bapak Ibu pernah bohong nggak? Pernah apa kebiasaan? Bapak Ibu ketika berbohong ada yang ngingetin nggak di dalam? Ada yang menyaksikan nih? Kok kamu bohong? Ada nggak? Siapa yang menyaksikan itu? Ya, Allah kesadaran udah nggak apa-apa namanya apapun. Yang penting itu barang ada nggak di sini? Menyaksikan nggak? Menyadarkan nggak? Tidak ada orang yang berbohong, ya, tidak disaksikan kebohongannya oleh dirinya sendiri, nggak ada. Semua orang yang sedang berbohong sebetulnya dia sadar kalau dia berbohong dan disaksikan kebohongannya oleh yang menyaksikan dalam dirinya. Silakan mau menyebut Allah, kesadaran terserah, tapi ada yang menyaksikan. Oke, supaya gampang sebut aja Allah. Ketika kita berbohong, apakah kita sedang menipu Allah? Jadi menipunya udah berapa kali? Ditanya tadi, apakah ibu bapak orang munafik? Apakah bapak ibu pernah menipu Allah? Apalagi
Masa saya berani nipu Allah? Begitu tanya, pernah berbohong? Dibedakan pertanyaannya baru jujur. Oke. Tapi ini kata Allah kaitannya dengan sholat nih Bapak Ibu. Perhatikan. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Tahu nggak menipu? Menipu itu seperti menghadap padahal enggak. Jujur ini saya tanya nih. Pertanyaan ini lebih jujur lagi. Bapak Ibu kan suka sholat. Katanya menghadap kepada Allah. Menghadap. Memang Allah di depan gitu? Kan Allah bersamamu. Lebih dekat daripada uratnya di lehermu. Jadi kamu tuh ketika sholat menghadap kemana? Menghadap siapa? Bingung ya? Bingung apa tidak? Bagus. Bagus. Memang saya bikin supaya bingung. Ya lihat saya sekali lagi. Katanya kita sedang menghadap Allah. Tetapi batin kita saat itu benar gak menghadap Allah? Ke dapur? Ke pasar? Sering gak begitu Bapak Ibu? Menipu bukan itu? Seperti menghadap padahal enggak. Wajah lahirnya aja seolah-olah di sajadah menghadap kiblat, tapi batinnya nggak ada di situ. Bahkan batinnya tidak hadir sama sekali. Menipu bukan itu? Pertanyaan saya, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Dan Allah berjanji, wa huwa khadi'uhum, dan tipuan kepada Allah itu akan berbalas. Bukan Allah yang membalas, bukan. Karena Allah mah tidak balas dendam. Tetapi tipuanmu kepada Allah itu akan kembali dipantulkan ke dalam dirimu sendiri. Apa tipuannya? Pertama, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kamu itu pura-pura aja katanya berdiri untuk sholat. Padahal kamu tuh kan gak mau sebetulnya. Gak mau. Betul gak? Malas. Kenapa malas? Karena tidak merasakan rasa apa-apa ketika sholat. Pernah gak Bapak Ibu malas makan? Kapan? Lagi sakit. Jadi orang yang malas sholat itu sakit. Sakit apanya? Sakit jiwanya, sakit batinnya. Kenapa? Karena jiwanya tidak bisa mengingat Allah. Malah jiwanya melekat pada yang selain Allah. Urusan cicilan, urusan itu, urusan ini hadir ketika sholat. Lunas. Ente. Yang kedua tipuannya kata Allah, yura'unan nas. Rajen teh salat, mana yang madah yang disebut soleh ku tatangga. Isin atuh ari teh salat mah ku Pak RT. Itu yang dikatakan yura'unan nas. Salatnya itu hanya didorong oleh topeng. Ingin dibilang soleh, ingin dibilang rajin, ingin dibilang orang bertakwa, padahal dia sama sekali tidak merasakan kenikmatan ketika sholat. Bahkan ketika sholatnya sama sekali tidak mengingat kepada Allah, karena tidak tahu dan kenal kepada Allah yang disembahnya. Banyak yang kayak gitu Bapak Ibu. Yang ketiga kata Allah, wala yazkurunallaha illa qalila. Bahkan ketika sholatnya itu ingat Allahnya sedikit sekali. Ingat ya, ketika sholat aja ingat Allahnya sedikit. Komo lamun keter sholat, gak ada ingat Allah. Segala hal didobrak. Bahkan Allah jadi sumpah sasaran palsu.
Makanya yang seperti ini kata Allah nih dalam Al-Quran. Mudabdabina baina zalik. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara ya dan tidak. Lihat Bapak Ibu saya. Mudabdabina baina zalik itu artinya menggantung. Ya enggak, tidak enggak. Yuk sekarang. Bapak Ibu punya HP. Ya enggak, tidak enggak. Error. HP kita itu kalau ya, ya. Begitu dihidupkan, hidup. Begitu dimatikan, mati. Itu. Ya atau tidak. Tetapi kalau dia hidup tidak, mati tidak. Itu namanya error. Saya mau nanya ibu bapak. Ya. Tidak. Atau di antara ya dan tidak? Error. Makanya error. Nggak jelas. Nih Bapak Ibu lihat saya. Saya tidak bisa mengatakan ya kalau saya belum membuktikan. Ya tidak aja saya. Dan saya juga tidak mau ngikut-ngikut kebanyakan orang. Maaf Bapak Ibu. Saya dulu dalam pencarian saya. Saya pernah mengalami situasi di mana ini sholat saya buat apa? Dan saya jujur, ya dari kecil saya diajarkan itu tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada yang salah, saya bilang pada saya. Dan saya mengatakan, tidak, bukan begini. Sampailah saya pada suatu saat menjadi ya. Sekarang saya sholat, benar-benar sholat. Bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan takut neraka. Ya karena saya sudah tahu yang harus saya sembah. Sudah bisa saya mengingatnya. Berdiri, duduk, berbaring. Tidak ada yang bisa saya lupakan kecuali dia. La ilaha illallah. Bahkan saya juga tidak ada, yang ada cuma dia. Ternyata sholat yang semacam ini, inilah yang akan bisa mengantarkan kita untuk tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya orang munafik itu kata Quran, mudabdabina baina zalik. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara ya tidak. Makanya lebih bagus kalau hidup udah aja. Bapak Ibu tahu apa tidak? Bilang aja. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak. Sekarang saya tanya pertanyaan saya. Apakah Bapak Ibu tahu dan kenal kepada Allah? Nah, cari cing. Ulangi pertanyaannya belum tegas barangkali. Apakah Bapak Ibu sudah kenal kepada Allah? Tinggal dua jawabannya. Betul nggak? Kalau belum bilang belum. Jujur. Kalau sudah bilang sudah. Gitu aja. Jangan berdiri di antara ya dan tidak. Mudabdabina baina zalik. Itulah orang munafik. Makanya orang munafik itu susah dapat kebenaran. Makanya saya masih dengar kata-kata saya tadi. Syarat untuk dekat dengan kebenaran, jadilah orang yang tidak tahu. Ketidaktahuan yang paling dekat dengan kebenaran. Coba orang yang antara ya dan tidak disebut tahu, hente. Disebut tidak tahu juga pura-pura tahu. Maka yang paling berbahaya kata Imam Al-Ghazali adalah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia pakai topeng seolah-olah dia yang paling tahu. Karena setiap hari kerjanya memberi tahu, padahal dia itu tidak tahu. Cuman dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Bahaya nggak kayak gitu? Bahaya. Oke, Bapak Ibu. Jadi apa yang disebut dengan mudabdabina baina zalik? Nih kata Quran, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Tidak masuk golongan ini,
tidak masuk golongan itu. Gak jelas. Tidak masuk golongan ini, tidak masuk golongan itu, karena dia berdiri di antara ya dan tidak. Sok atuh Bapak Ibu mau gimana sekarang? Mau gimana? Mau ya atau tidak? Kalau mau belajar, belajarlah. Ya. Kalau tidak, tidak. Itu baru benar. Mau nggak saya ajarin? Iya. Kalau mau yang benar. Serius, saya bimbing. Kalau tidak, tidak. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini dalam keadaan antara ya dan tidak. Percuma Bapak Ibu. Tidak akan menjadi siapa-siapa. Saya perhatikan ya, orang-orang yang belajar dengan saya adalah para pemberani yang mengatakan ya atau tidak. Keren. Jadi jelema. Ini mah golongan ini bukan, golongan itu bukan. Makanya munafik itu di antara iman dan kafir. Di antara. Disebut iman itu. Disebut kafir marah. Paham? Ulangi. Disebut orang beriman, dah bukan. Kan belum tahu Allah. Gak bisa ingat sama Allah. Disebut orang kafir marah. Akhirnya di antara iman dan kafir masuklah namanya munafik. Disebut Musa lain, disebut Fir'aun ngamuk, makanya jadi musafir. Paham? Gitu. Terserah, bisa 1/4 Musa, 3/4 Fir'aun. Ya lumayan lah musafir dalam perjalanan. OTW. Ini Fir'aun OTW menuju Musa gitulah. Sudah berapa? Ya nggak tahu. Tapi itu masih di antara ya dan tidak. Saya tantang. Mau jadi Musa atau Fir'aun? Musafir. Mau Musa atau Fir'aun? Yes, itu benar. Ya, jadi Musa. Kalau mau naik kapal, naik sekalian. Tong ditunda-tunda. Mun erek-erek, mun mual-mual. Gitu. Nah, inilah ketegasan dari diri kita. Ya atau tidak. Mau masuk golongan no atau tidak, gitu aja. Jangan berdiri di antaranya. Jangan berkamuflase. Jangan pakai topeng. Nah, orang yang sudah ya atau tidak, berarti dia sudah bisa melepaskan topeng. Bapak Ibu, saya juga pernah pakai topeng itu. Segala dipakai. Ingin dibilang soleh. Capek. Lalu menipu siapa? Itulah, menipu diri sendiri. Ya, oke. Maka barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan jalan. Siapa yang akan dibiarkan sesat oleh Allah menurut ayat ini? Siapa yang tidak akan mendapatkan jalan menurut Allah di ayat ini? Wa mayyudlilillahu falan tajidalahu sabila. Jawab atuh, saya dari tadi ngomong terus. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah di ayat ini? Munafik. Makanya kalau mau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Mun rek ngaji sing balik. Mun mual. Ini tidak. Jangan jadi orang yang di antaranya, nggak jelas. Nah, ibu ngawas di dia. Siapa tahu dapat pahala. Geus tong ka dia. Pahala mah tidak ada di sini. Saya tidak menawarkan pahala. Saya menawarkan kesadaran.
Saya menawarkan surga di sini saat ini sekarang. Saya tidak menawarkan yang ilusif. Karena Quran tidak menawarkan yang ilusif. Quran menawarkan ya atau tidak. Makanya lihat, bahaya orang munafik itu. Bahaya, kalau jadi pejabat bahaya. Berkamuflase. Pura-pura baik padahal enggak. Pura-pura jujur padahal korupsi. Itu. Dan alam semesta ini rusak oleh orang yang berdiri di antara ya dan tidak. Mudabdabina baina zalik. Itu yang kata Allah, menggantung. Makanya menggantung tuh bahasa Jawanya gandul. Tahu buah gandul? Tahu apa tidak? Pepaya, kates itu oleh Sunan Kalijogo disebut gandul. Makanya Sunan Kalijogo itu menitipkan pesan pada kita, kalau hari raya Idul Fitri, Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali pada jati diri, maka kamu harus merayakannya dengan kupat. Kupat itu luarnya janur, dalamnya nasi. Apa artinya? Sejatinya nas itu adalah nur. Makanya bikin kupat, gak ada pakai daun kelapa tua, semua pakai daun kelapa muda. Mual payu. Ibu-ibu sering bikin ketupat kan? Iya. Itu pesannya. Makan ketupat di zaman Sunan Kalijogo bukan dengan opor ayam. Ngarang. Makanya pakai sayur gandul. Sayur itu bahasa Jawanya jangan. Jadi sayur pepaya itu artinya jangan gandul. Itulah di Quran disebut mudabdabina baina zalik. Jangan jadi orang munafik. Ya, tidak. Bapak Ibu lihat saya semua. Orang yang model saya itu yang ya atau tidak, memang tidak banyak yang suka. Tapi yang selesma, tahu selesma? Flu. Yang tidak punya pendirian itu disukai. Masih dengar cerita saya kan waktu itu? Masih ingatkah cerita saya? Waktu itu kan harimau mengumpulkan semua binatang-binatang di hutan itu. Harimau kan raja hutan. Ditanyalah kura-kura. Kata harimau, ini rumah saya ini bagus apa jelek? Wangi apa bau? Kura-kura bilang apa adanya. Ini istana Tuan Raja ini pertama jelek, jorok, yang kedua bau. Dimakan tuh kura-kura sama harimau, menghina kamu. Nah, berita tentang kura-kura yang jujur ini tersebar di seantero hutan. Kedengeran tuh beritanya sama monyet. Dasar monyet. Panggil, nyet. Menurut kamu istana saya ini bagus apa jelek? Wangi apa bau? Karena jujur ternyata tidak disukai sama harimau, maka monyet mengambil pilihan yang kedua. Lalu kata monyet, ini istana Tuan Raja ini indah, rapi, dan wangi. Kamu menghina saya. Saya berak di sini, kencing di sini, masa dibilang indah katanya? Dasar monyet, munafik kamu, dimakan sama harimau. Berita tentang yang jujur si kura-kura sudah tersebar, dimakan. Berita tentang si monyet yang sebaliknya ditelan juga. Berita itu nyampailah di telinganya sang kancil. Makanya coba lihat tuh, model-model kancil ini yang berbahaya. Ya, begitu ditanya, kancil menurut kamu bagaimana istanaku?
Tuan Raja, seminggu ini saya katarak. Jadi tidak ada pendapat. Wih, dirangkul si Kancil. Kamu memang rakyatku yang paling hebat kamu. Bagaimana? Ini wangi apa bau? Udah 4 hari saya flu. Jadi saya tidak ada pendapat Tuan Raja. Dipeluk itu. Rakyat kayak kamu ini yang paling saya sukai. Suruh pergi. Bisa nanggap dari cerita ini? Bisa? Masa nggak bisa? Sekarang ini kadang-kadang banyak model-model pemimpin kayak harimau yang menyenangi bawahannya itu model-model kancil yang ya atau tidak. Tolong ya, kalau kau mau jadi kepala dinas 1M, jangan transfer sama saya, supir saya. Jangan bilang-bilang. Kalau model kura-kura, jawabnya apa? Daripada harus nyogok sama Anda, lebih bagus saya tidak jadi kepala dinas. Kura-kura dimakan. Betul nggak? Ya, ini yang selesma ini aman. Betul nggak? Ini kura-kura itu berarti ya, monyet itu tidak, berarti kancil itu iya dan tidak. Ini kalian milih mana tuh? Kura-kura, monyet atau kancil? Hah? Kura-kura? Pemberani. Itulah kita butuh pemimpin yang begitu. Yang berani, ya atau tidak. Bukan ketika disogok sedikit aja udah masuk angin. Cenaka dengengan lah. Nah, orang munafik itu kata ayat ini tidak akan mendapatkan jalan. Jalan kemana? Jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu hanya milik mereka yang berani untuk mengatakan tidak. Berani apa tidak Bapak Ibu? Maka di Quran surat An-Nisa ayat 144 Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang tertutup menjadi teman dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Nah ini aulia itu sering dijadikan pemimpin. Padahal aulia, wali itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya teman. Nah, ini peringatan dari Allah. Ya. Kalau kamu sudah jadi orang beriman, hati-hati. Kamu jangan berteman dengan yang masih tertutup. Orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bukan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, enak aja. Orang kafir itu yang masih tertutup. Yang tadi, ya, tertutup terhadap pendapat orang, tertutup terhadap ilmu baru, tertutup terhadap nasihat, susah dikritik. Dia tidak tahu. Tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Merasa diri yang paling tahu. Itulah orang yang tertutup. Paham sekarang? Lebih luas pemikirannya? Oke. Janganlah kamu berteman dengan mereka yang masih tertutup. Kenapa? Karena kalau jumlah mereka terlalu banyak, kamu gak kuat lagi. Nah, baru di ayat selanjutnya, ayat 145, innal munafikin fi darkil asfali minan nar walan tajid lahu nasyira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan mereka tidak bisa ditolong. Ya, lihat. Di ayat yang tadi dikatakan orang munafik itu tidak punya jalan.
Di ayat ini dikatakan lebih tegas lagi, ya, walan tajidalahum nasyiro. Orang munafik itu orang yang tidak bisa ditolong. Lihat saya Bapak Ibu, siapa yang bisa ditolong? Siapa yang bisa ditolong? Orang yang mau. Betul nggak? Kan kita tidak bisa menolong orang yang tidak mau. Ulangi, siapa yang bisa ditolong? Yang mau. Maka Allah bilang, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Untuk siapa? Yang berharap. Yang berharap pasti bisa ditolong. Yang tidak berharap, tidak ada jalan bagimu. Tidak bisa ditolong. Inilah bahayanya kalau berdiri di antara ya dan tidak. Gak jelas. Sudah kadang topengnya terlalu kuat. Apalagi pakai topeng yang namanya gelar-gelar kehormatan. Merasa diri pimpinan ini, pimpinan itu. Merasa ketua ini, ketua itu. Susah Bapak Ibu. Enak aja jadi orang biasa. Makanya bersyukur kalian tuh jadi orang biasa. Bisa duduk di mana aja. Betul nggak? Datang duluan, duduk paling depan. Datang belakangan, udah belakang aja. Coba orang yang NPD, narsis. Datang panerina. Ari diuk, hayang pangharepna. Oh kaera. Betul? Gitu. Ada nggak yang kayak gitu Bapak Ibu? Datang paling belakang, pengen sapnya paling depan. Narsis. Itulah NPD, narcissistic personality disorder, gangguan jiwa itu. Tapi orang yang merasa dirinya paling penting, walaupun datangnya belakangan, tetap we pangharepna si eta mah. Betul? Makanya kalau di masjid Bapak Ibu, hebat, di Islam diajarkan kerendahan hati. Yang datangnya duluan Jumatan dipayun. Nuti pengker cicing we di tukang. Hebat. Betul nggak? Itu diajarin kita tuh sebetulnya. Cuman tidak sadar aja. Nah, jadi siapa yang tidak bisa ditolong itu? Yang berdiri di antara ya dan tidak. Nih lihat saya semua. Kalau ditanya Bapak Ibu orang beriman bukan? Jawab pertanyaan saya. Bapak Ibu orang beriman bukan? Beriman atau bukan? Yang beriman bilang beriman. Yang belum bilang belum. Karena saya belum tahu yang saya imani. Kan ketidaktahuan itu yang mengantarkan pada kebenaran. Ini nggak tahu tapi bilang iman. Kan abdi teh jenenganna ge iman. Heueuh aing ngaran mah maneh teh. Tapi apa nutup keneh can paninggal kolbuna. Nah, tidak usah dijawab ya. Apakah Bapak Ibu orang beriman atau tidak? Jawab sendiri ya. Tapi jangan berdiri di antaranya. Kalau yang sudah iman, dah tingkatkan imannya. Yang belum, mulailah. Dari mana mulainya? Dari menyadari kalau saya belum beriman. Lihat Nabi Musa. Nabi Musa di Quran. Untuk iman itu jumpa dulu dengan jati dirinya. Setelah jumpa dengan jati dirinya baru beliau mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Setelah menyaksikan Tuhan dalam dirinya, baru dia mengatakan, inilah awal aku beriman. Umatnya Nabi Musa disuruh iman sama Musa. Umatku, kalian iman ya sama Allahku, sama Tuhanku. Apa jawaban mereka? Hai Musa, aku tak akan beriman pada Allahmu sebelum aku bisa melihat Allahmu dengan jelas, terang benderang. Diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 55. Bagus nggak umatnya Nabi Musa? Mau nggak begitu?
Bapak Ibu mau nggak mengimani Allah saya? Mau nggak? Nah. Udah gitu aja mau? Atau mau mengalami sendiri? Ingat, kebenaran tidak bisa diwakilkan. Saya sudah mengalami. Kalau Bapak Ibu belum mengalami, Bapak Ibu baru dapat cerita tentang pengalaman saya, bukan mengalami sendiri. Puas dengan pengalaman saya? Tidak. Begitu tidak, bagus. Bapak Ibu sudah bagus. Saya juga ingin mengalami pengalaman yang sama. Keren. Itu baru pemberani. Ya. Nah, yang seperti itu bisa ditolong. Nah, di surat At-Taubah ayat 67, perhatikan Bapak Ibu. Orang munafik laki-laki dan perempuan, ingat orang munafik tadi? Di antara apa? Di antara tertutup dan terbuka. Disebut terbuka belum, disebut tertutup mung. Paham ya? Disebut terbuka belum, disebut tertutup nggak mau gitu. Tapi dia itu berkamuflase seolah-olah sebagai siapa. Makanya pasanglah topeng. Kalau topengnya nggak diruntuhkan, nggak akan bisa menemukan kebenaran. Syarat untuk menemukan kebenaran harus meluluh lantahkan topeng kita. Yuk perhatikan sekarang. Orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Ini malah menyuruh yang munkar, malah melarang yang ma'ruf. Dibalik, harusnya menyuruh yang ma'ruf, melarang yang munkar. Ini malah menyuruh yang munkar, melarang yang ma'ruf. Dibalik tuh orang munafik di Quran juga. Nah, mereka menggenggam dengan tangannya. Lihat saya semuanya menggenggam. Air digenggam, kepegang nggak? Pergi semua. Pasir digenggam, keluar tuh dari sini. Makin kenceng genggamannya, makin keluar. Bapak Ibu, kalau punya harta jangan digenggam, dikelola. Beda digenggam dengan dikelola. Ingat ya, kalau digenggam dia akan mencari jalan untuk pergi. Jadi kenapa ya kok saya bangkrut, rezeki saya pergi semua, rumah hilang semua? Karena kamu genggam. Semua yang digenggam seperti pasir akan mencari jalan untuk pergi. Akhirnya di genggaman tidak ada lagi. Yang ada cuma penyesalan. Makanya harta energi itu energi harus mengalir, tidak boleh diam. Karena diam dia akan jadi racun, tidak akan membawa berkah. Ya, mereka melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa pada dirinya sendiri. Lihat saya semua, banyak yang mengartikan ayat ini keliru. Siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dia. Kan Allah maha mengingat. Piraku Allah pohon. Barang siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Awas, hati-hati. Jangan siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kamu. Tidak. Lihat ayatnya ya, ayatnya di sini ya. Ya, nasullaha panasiyahum. Ini tidak boleh diartikan siapa yang melupakan Allah maka Allah akan melupakan dia. Bukan, Allah mah tidak pernah lupa. Karena Allah tuh maha awas, maha eling, maha waspada. Bahaya kalau Allah lupa. Siapa yang melupakan Allah maka Allah akan menjadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Nah, banyak yang sekarang melupakan Allah. Jadinya apa? Gara-gara dia melupakan Allah, dia menjadi lupa pada dirinya sendiri. Jadi sekarang itu udah banyak orang yang lupa diri.
lupa pada dirinya sendiri, sampai tidak tahu siapa dirinya, siapa jati dirinya. Setiap hari sibuk untuk menjadi orang lain. Makanya hidupnya capek, lelah, karena terus berjuang untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Ya, sesungguhnya orang munafik itu kata Quran adalah orang-orang yang fasik. Innal munafikin humul fasiqun. Jadi orang munafik itu kata Quran adalah orang-orang fasik. Pertanyaan lagi, siapa orang fasik? Nah, di Quran orang fasik itu adalah orang yang senantiasa membuat kerusakan di muka bumi. Lihat Bapak Ibu, bumi kita rusak sekarang. Oleh siapa? Oleh orang yang bikin kerusakan. Itu orang yang bikin kerusakan di muka bumi ini. Gara-gara rusak apanya? Gara-gara rusak apanya? Rusak dirinya. Jadi orang yang merusak bumi ini adalah orang yang dirinya udah rusak. Kenapa dirinya rusak? Karena di dalam dirinya ada 3 racun yang sangat berbahaya. 1 racun kemarahan, 2 racun keserakahan, yang ketiga adalah racun kebodohan. Ulangi ya. Kenapa ada orang yang rusak di dalam? Ada berapa racun? 1, racun kemarahan. Yang kedua racun keserakahan. Yang ketiga racun kebodohan. Itulah 3 racun yang sangat berbahaya. Jadi ya, semua yang terjadi kerusakan di muka bumi ini penyebabnya 3. Coba, perang Bapak Ibu bisa menyebabkan kehancuran? Bisa. Perang itu nggak ada yang menang. Dua-duanya juga jadi abu. Tahu perang? Racun yang mana? Ya 3-tiganya. Racun kemarahan ada? Ada. Kenapa marah? Marah itu berasal dari ketakutan. Makanya negara yang menginvasi negara lain itu karena takut dengan ancaman negara lain walaupun tidak diancam. Lalu dia mengancam duluan. Marah itu berasal dari rasa takut Bapak Ibu. Coba sekarang saya mau nanya. Katanya di Sumatera ada orang yang mengalihfungsikan hutan. Rusakkah alam semesta? Oleh siapa? Oleh orang yang rusak di dalam dirinya. Apa yang merusak dalam dirinya? 3 pasti. 1, kemarahan. Emangnya membabat Tuhan sambil marah-marah? Membabat hutan sambil marah-marah? Bukan. Takut kekurangan uang. Takut gak kebagian. Jadi ingat, kemarahan itu berasal dari ketakutan. Takut keduluan dibabat orang lain. Wujudnya adalah kemarahan. Yang kedua, wujud yang kedua adalah keserakahan. Luar biasa ya. Keserakahan manusia menyebabkan jutaan hektar lahan ludes. Menurut teman-teman yang menghitung ya, hutan yang ludes di Sumatera itu 2 kali Pulau Bali yang ludesnya aja. Kalau dihitung yang ludesnya ini, hutan yang hilang 2 kali Pulau Bali. Yang ludesnya aja. Luar biasa. Jadi wajarlah kalau air marah karena air rumahnya diganggu. Jadi orang munafik itu ternyata orang fasik. Nah, kata Quran, kalau sudah munafik berikutnya bahaya Bapak Ibu. Ujungnya jadi fasik. Kalau sudah fasik membuat kehancuran bagi semesta. Nah,
Di Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 11. Ini bagian yang terakhir dari kajian kita hari ini. Perhatikan Bapak Ibu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka yang tertutup. Jadi orang munafik ini berkatanya bukan sama orang beriman, sama yang tertutup. Karena kalau sama orang beriman mah takut dia. Karena orang beriman kan sudah tahu, tidak bisa berkata-kata. Nah, ternyata di Quran dikatakan orang munafik itu berkata kepada saudara-saudara mereka yang tertutup di antara ahli kitab. Tahu Bapak Ibu ahli kitab? Tahu artinya ahli? Apa ahli? Keluarga, bahasa Arabnya ahli. Tahu nggak ahli? Ahli itu dekat. Ahlul bait, ahli-ahli baitullah, orang yang dekat dengan baitullah. Makanya ahli dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya keluarga. Dekat nggak dengan keluarga? Dekat kan? Ayah, ibu, ya, adik, kakak, dekat itu. Ahli itu dekat. Jadi ahli kitab artinya apa? Dekat dengan kitab. Rajin baca tiap hari tapi tengah arti. Paham sekarang? Makanya ya di Quran dikatakan orang-orang munafik itu berkata kepada saudara-saudara mereka yang tertutup di antara ahli kitab. Jadi ahli kitab itu artinya apa? Dekat dengan kitab tetapi tidak mengerti isi kitab. Paham sekarang? Nah, makanya lebih bagus ya atau tidak. Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersamamu. Orang munafik begitu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Si orang munafik itu begitu, gampang janji. Tenang aja. Kalau kamu diperangi, saya di belakangnya. Ya di belakang. Paham? Iya, nggak muncul di depan. Sian pae. Kalau kamu ada yang memerangi, saya di belakangnya. Benar nggak kata-kata itu? Ya dasar orang munafik. Tidak di depannya, di belakangnya. Dasieun. Orang munafik begitu. Suka menjanjikan sesuatu padahal pada waktunya dia tidak ada. Maka kata Allah, orang munafik itu, kata Allah, ya, wallahu yashhadu innahum lakazibun, ya, dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta. Bapak Ibu, lihat saya semuanya. Orang yang tidak tahu Tuhan, tapi dia bilang, oh saya sudah tahu. Siapa yang didustakan oleh dia? Dirinya sendiri. Karena dia berada di antara ya dan tidak. Disebut beriman, enggak. Disebut tertutup, enggak mau. Nah dia berdiri di antara itu mencari tempat yang aman. Padahal itu tempat yang paling tidak aman. Kenapa? Ujungnya perjalanan orang munafik adalah fasikun. Orang-orang yang membuat kerusakan. Rusak Bapak Ibu. Rusaknya semesta ini oleh mereka yang berada di antara ya dan tidak. Coba ya, ada negara yang sangat terkenal memberantas korupsi. Ya, semua lembaga-lembaga hukumnya berfungsi. Gak kemasukan angin. Saya punya pengalaman. Yang punya pengalaman anak saya. Ditipu sama temannya. Miliaran. Ya, tidak ada tempat untuk mengadu. Ya mengadulah ke lembaga hukum yang resmi.
Ya kayaknya mohon maaf, si penipu ini dari sebagian uang yang ditipu itu udah menyisakan. Buat apa? Kalau nanti ada kasus hukum, dia menyediakan uangnya. Nggak diproses. Itulah bahayanya ketika lembaga hukum berdiri di antara ya dan tidak. Coba kalau ya, tidak. Mau proses, proses. Tidak, tidak. Saya tidak bisa menerima sogokan Anda karena Anda bersalah. Anda, saya proses. Kalau gitu semua, negeri kita juga lembaga hukumnya tegak, masyarakat percaya. Jadi saya juga sedih ya. Masyarakat tuh sekarang itu sudah kurang percaya dengan lembaga hukum. Karena hukum terkadang dipermainkan. Termasuk saya. Kurang percaya. Makanya saya tidak sedih kamu bohong pada saya. Tapi saya sedih. Mulai saat ini saya tidak percaya lagi sama kamu. Itu kata-kata orang bijak. Saya tidak sedih dibohongi sama kamu. Yang membuat saya sedih bukan karena kamu bohong sama saya, tapi saya sedih mulai saat ini saya tidak percaya lagi sama kamu. Jadi harusnya semua lembaga-lembaga hukum sedih kalau rakyat tidak percaya pada lembaga hukum. Bayangkan kalau rakyat kemudian membuat jalanan sebagai pengadilan. Bahaya nggak? Bahaya. Makanya di kajian ini saya menyeru pada teman-teman yang diamanahi oleh Allah di lembaga-lembaga hukum, jangan mempermainkan hukum. Ya atau tidak. Jadi semakin jelas, kemunafikan menghasilkan kefasikan, dan kefasikan selalu membuat kerusakan. Jadi bibit kerusakan alam semesta ini bermula dari kemunafikan. Karena tidak bisa berkata ya atau tidak. Sogok menyogok itu bermula dari kemunafikan. Tidak tegaknya hukum bermula dari kemunafikan. Hancur gak alam semesta ini? Bahkan yang salah bisa dihukum, yang benar bisa bebas. Dan ini mengerikan. Kalau pengadilan sudah pindah ke jalanan, ini sangat mengerikan. Yuk kita dukung semua lembaga-lembaga hukum bisa kembali ke jalurnya masing-masing, sehingga NKRI ini menjadi negara yang aman kalau hukumnya tegak. Setuju Bapak Ibu? Oke. Jadi kajian ini judulnya apa? Lupa. Apa judulnya tadi? Meruntuhkan topeng sosial yang rapuh, yang membelenggu diri. Ada di mana topeng itu? Di mana? Di diri kita masing-masing. Mau nggak meruntuhkan topeng itu? Yuk runtuhkan. Ya atau tidak? Bapak Ibu akan jadi orang-orang hebat. Itulah yang saya alami. Ya, saya dalam hidup ya atau tidak? Gitu. Tidak mau berdiri di antara itu. Karena kemunafikan itu berakhir dengan kefasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.